Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Nadia Hani, channel yang men-share tentang kegiatan sehari-hari dari aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak satu yang tinggal di rumah tua sederhana tanpa ART ya bun. Alhamdulillah, Masya Allah hari ini aku masih bisa meng-share video sederhana aku. Jadi ini video lanjutan ya dari video sebelumnya yang aku bikin video deep cleaning part 1. Dan ini aku bikin video deep cleaning part 2 ya bun ya. Jadi yang di deep cleaning part 2 ini aku mau bikin berberes-beres rumah ya bun ya. Jadi itu aku mau nyapu-nyapu bersih-bersih dari lantai atas sampai lantai bawah ya bun ya. Jadi itu berawal dari bersih-bersih lantai atas dulu. Nah ini aku udah selesai nyapu lantai bagian atas bagian tengah, lanjut ke teras bagian depan atas. Dan ini sudah selesai dan aku bersih-bersihin relief-relief yang ada di atas itu ya bun ya. Lanjut setelah itu aku pel-pel dulu lantai bagian atas tengah ini ya bun, dan kamar-kamar kecuali kamar aku karena memang kamar aku itu anakku masih tidur dan suami aku lagi siap-siap untuk pergi ke kantor. Dan untuk video ngepel-ngepel kamar yang kamar-kamar kosong itu nggak aku record ya bun ya, karena memang takutnya panjang dan lama ya bun ya. Nah setelah itu aku lanjut ya nyapu-nyapuin sampahnya itu ke bawah, dan ini aku lagi nyapu bagian tangga karena kalau nyapu di sekop-sekop gitu di teras tadi itu kurang bersih ya bun ya. Jadi ya udah bawa aja sekalian ke bawah biar sekalian disapu gitu kan sampai bawah dibersihin. Nah ini tadi itu pas lagi nyapu-nyapu itu anak aku tuh ternyata dia udah bangun dan minta mandi ya bun ya. Ini tuh sekitaran jam 7 ya bun ya. Dan setelah mandi aku kasih dia sarapan makan roti ya. Dan itu sambil dia makan roti aku lanjut untuk ngepel-ngepel tangga. Dan di sini suami aku udah pergi kerja ya bun ya. Alhamdulillah anak aku itu anteng banget kalau aku kerja gini ya bun ya. Nggak pernah ganggu-gangguin gitu kan. Terus kalau aku bilang suruh duduk di atas kursi dia duduk gitu. Apalagi kalau ngepel kan alhamdulillah dia udah ngerti ya bun ya. Mungkin karena dia udah 3 tahun juga jadi dia udah ngerti perintah, udah ngerti larangan gitu. Nah lanjut tadi itu aku ya lap-lap meja kacanya itu aku lap cuman pakai koran dan pakai air sedikit karena aku tidak pakai cairan-cairan pelicin itu pembersih kaca ya bun ya. Cukup cuman pakai koran aja itu udah auto glowing ya bun ya. Nah lanjut di sini aku itu lap-lap kursi yang udah berdebu banget ya bun ya. Jadi ini memang harus dibersihkan sesering mungkin ya bun ya kursi-kursinya. Nah ini aku lagi bujukin anakku untuk pindah ke kursi ya karena aku mau bersihin meja TV ya, rapi-rapiin, buang-buang debunya ya, lap-lapin debu-debunya. Dan lanjut nanti aku mau ngangkatin karpetnya ya bun ya. Ini aku mau nyapu lantai bawahnya dan tak lupa aku buka-buka dulu pintu. Jadi itu aku baru buka pintu ya bun ya karena itu kalau dibuka pagi-pagi tuh aku rada males ya bun ya, karena kalau pintu belakang itu dibuka dari pagi nyamuk itu masuk gitu bun, makanya nggak aku buka. Nah ini aku lanjut nyapu-nyapunya ya bun ya. Di situ anak aku itu lagi asik banget ya bun ya makan roti sambil nonton kartun kesukaannya. Nah, di video kali ini tuh aku mau ngasih tips ya kepada bunda-bunda, mams-mams dan teman-teman semua. Gimana caranya agar rumah kita itu tetap bersih dan rapi walaupun kita punya anak yang super duper aktif ya bun ya. Jadi itu di tips pertama itu aku mau ngasih tahu ya. Atur dulu jadwal dan membuat target kegiatan kita setiap harinya. Jadi itu kita itu bikin dulu nih target di hari ini tuh kita mau ngapain aja gitu. Misalnya hari ini tuh kayak aku ya, hari ini tuh aku harus nyuci, harus berberes rumah ya. Ini kali ini tuh aku deep cleaning gitu kan. Deep cleaningnya apa aja gitu, bersihin lemari, bersihin rumah, ngepel apa segala macam gitu kan. Itu aku buat targetnya itu selesai sampai jam berapa gitu kan. Habis itu lanjut dengan masak gitu kan. Apa yang mau dimasak itu aku bikin jadwal-jadwalnya gitu kan. Jadi ketika kita udah tahu targetnya dan kita susun jadwal-jadwalnya yang kita bikin itu, jadi gampang dan enak gitu ya bener kita ngerjainnya gitu, agar kerjaan kita tuh terarah dan kerjaan kita tuh cepat kelar ya bun ya kalau udah tahu targetnya dan sudah terjadwal ya bun ya.
Nah, yang kedua itu usahakan ketika bekerja itu kita nyambil ya Bun ya. Misalnya gini, kayak tadi pagi aku nyuci kan. Nyuci itu kan kita kan bisa tinggal-tinggal ya Bun ya. Nah, sambil nyuci itu kita berberes, masak, nyuci piring, nyapu rumah, ya sambil nyambil nyuci-nyuci pakaian gitu kan. Setelah cucian selesai, pekerjaan lain pun juga selesai gitu Bun ya. Jadi kita bisa menghemat waktu ya Bun ya, menghemat waktu dan memanfaatkan waktu efisien mungkin gitu. Nah, yang ketiga ini penting banget ya Bun ya, kepada bunda-bunda yang mempunyai anak aktif ya, yang kayak anak aku ya, yang masa-masa toddler kayak gini kan, biasanya super duper aktif ya Bun ya, mainannya berserak apa segala macam. Nah, kalau cara aku itu ajarkan juga anak kita itu disiplin untuk kebersihan ya Bun ya. Gimana caranya? Nah, disiplin dari kecil itu kita tuh udah biasain dulu dia untuk tahu yang namanya rapi, bersih gitu kan. Jadi dia kalau misalnya kotor sedikit tuh dia agak kurang nyaman gitu kan. Nah, di sini tuh kita juga mendisiplinkan dia tuh untuk kebersihan itu. Yang pertama itu ketika dia bermain, setelah bermain kita ajarkan dia untuk meng-clean up mainannya atau merapikan kembali mainannya gitu. Itu kunci yang sangat penting ya Bun ya, supaya mainan anak kita tuh enggak berserakan, dan dia juga belajar untuk tanggung jawab dengan mainan yang dia punya gitu loh. Kalau misalnya dia tidak kita disiplinkan kayak gitu, dia bakalan semena-mena dengan mainannya, bakal terbuang-buang gitu kan, mainannya berserak-serakan, hilang-hilang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita disiplinkan dia dengan setelah bermain itu harus meng-clean up, dia mempunyai rasa tanggung jawab memiliki dengan barang dia, dan dia bakalan menjaga gitu loh. Dan ajarin juga dia untuk menyusun mainan-mainan dia, jadi supaya dia tahu nih, wow bagus ya kalau mainan kita setelah kita bermain kita clean up dan kita susun cantik, ternyata rapi, ternyata dan bagus gitu. Kalau menurut aku sih semua anak itu tergantung kitanya ya Bun ya, tergantung kita orang tua. Memang tidak semua anak yang bisa dibikin kayak gitu, tapi apa salahnya kita mencoba gitu ya Bun ya. Jelang anak-anak itu terbiasa ya Bun ya, dan dia tahu gitu. Jadi memang harus kita kasih tahu dan ingatkan aja Bun. Anak-anak tuh pasti paham dan mengerti Bun. Jadi dari kecil itu udah kita ajarin untuk disiplin dengan barang yang dia punya dan dengan kebersihan gitu. Nah, yang selanjutnya itu ini yang paling penting ya Bun ya, membuat komitmen kepada semua penghuni rumah agar tertib ya, disiplin untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Tetapi ini aku juga masih susah ya Bun ya, penghuni rumah ini bisa komitmen dengan dengan tata cara aku ini gitu. Kadang masih juga kalau dari luar gitu kan, sepatunya sembarangan gitu kan, atau letak kunci motor tidak pada tempatnya gitu kan, atau dari luar bawa barang gitu kan terus taruh tidak pada tempatnya gitu kan. Itu yang paling susah ya Bun ya, untuk penghuni rumah ini bisa disiplin gitu. Jadi kalau aku kayak gitu tuh cara aku ya Bun ya, kalau misalnya ada yang tidak disiplin tuh, 1 kali 2 kali aku bakal aku yang mindahin barangnya gitu Bun, aku taruh pada tempatnya gitu kan aku. Tapi selanjutnya pasti aku kasih tahu gitu Bun, kayak misalnya kayak suami aku gitu kan, pulang dari kantor tasnya berserakan gitu kan, 1 kali 2 kali aku simpenin gitu kan. Nah, yang ketiga kalinya aku pasti bakal merepet ya Bun ya, aku pasti marah-marah gitu kan, karena memang kalau misalnya kita sendiri yang menjaga dan disiplinnya dan kebersihan itu kita capek sendiri ya Bun ya, kalau misalnya tidak ada dukungan dari lingkungan kita gitu. Dan juga kadang mama papa aku gitu kan dari luar gitu kan bawa apa-apa gitu kan, terus taruh di sembarangan tempat, itu 1 kali 2 kali aku bakal bakal aku yang nyelamatin gitu. Tapi yang ketiga kalinya pasti aku kasih tahu gitu. Dan juga kadang ada juga ya Bun ya, habis makan misalnya makan buah gitu ya Bun ya, makannya di meja makan gitu kan, habis itu setelah makan itu ditaruh aja sampahnya di atas meja. Nah, itu aku paling nggak suka banget ya Bun ya, karena memang kita tanggung jawab dengan apa yang udah kita perbuat gitu. Kita lagi udah makan, kita habis makan buah, ya udah kita buang ke tong sampah gitu kan. Apa susahnya sih ketika kita sesudah makan itu langsung kita bersihkan gitu. Begitu juga dengan piring ya Bun ya, kalau habis makan itu aku pengennya orang rumah aku ini
Habis makan itu minimalnya ya bun ya, itu piring itu taruh di atas tempat cuci piring, jangan pernah taruh di atas dimana kita duduk. Misalnya kita makan di atas meja makan nih, setelah makan kita tinggalkan aja piring gitu kan, aku paling nggak suka banget gitu ya bun ya. Jadi kalau ada yang kayak gitu di rumah aku pasti bakalan protes gitu bun, karena kita aja ngerjain itu capek ya bun ya, masa kita aja kita udah bersihin gitu kan, tapi yang lingkungan kita nggak mau menjaga sedikit pun kan capek juga ya bun ya, capek fisik, capek hati juga kita ya bun ya kalau seperti itu gitu loh. Nah, kalau menurut aku itu yang paling penting itu memang yang terakhir tadi ya bun ya, yaitu komitmen kepada semua penghuni rumah agar menjaga disiplin terhadap kebersihan dan kerapian rumah gitu bun. Karena kalau misalnya cuman kita aja gitu ya bun ya yang disiplin terhadap kebersihan dan kerapian, itu nggak akan ada jalan keluarnya ya bun ya. Asik aja kita membersih-bersihkan rumah, tapi rumah juga nggak bersih-bersih karena penghuni rumah kita tuh nggak ada yang mau membantu kita untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah gitu bun. Dan kita kan juga capek ya bun ya, bersihin tiap sebentar gitu kan, udahlah kerjaan nggak ada habisnya, itu tuh capek banget dan bikin kita stres ya bun ya gitu. Karena kalau bagi aku, sebagus apapun rumah, secantik apapun rumah, semewah apapun rumah, tapi kalau rumah itu tuh nggak bersih, nggak rapi, itu tuh bikin kita tuh yang tinggal di rumah tuh pasti nggak nyaman ya bun ya, pasti nggak bakalan enak dan pasti bakalan stres gitu ya bun ya kalau kita tinggal di rumah kayak gitu. Tetapi kalau sesederhana apapun rumah, sejelek apapun rumah, seminimal mungkin rumah lah pokoknya bun ya, tapi kalau dia bersih rapi gitu kan, pasti kita yang tinggal di dalam rumah itu nyaman ya bun ya, pasti malas untuk kemana-mana, pasti pengennya itu di rumah aja itu ya bun ya, kalau rumah kita tuh rapi dan bersih gitu. Nah, udah panjang banget ya bun ya cerita aku ya, tips dari aku. Semoga tips yang aku berikan itu bisa bermanfaat kepada bunda-bunda yang ada di rumah ya. Dan ini lanjut ke kegiatan aku lagi jemurin pakaian. Aku itu tim cuci tiap hari ya bun ya, tiap hari aja itu segini pakaiannya bun ya, apalagi kalau aku tumpuk-tumpuk berhari-hari gitu ya, nggak sanggup banget ya bun. Nah, di sini aku lanjut mau rapi-rapiin kamar. Jadi itu tadi suami aku udah pergi kerja, aku udah selesai kerjaan di bawah, lanjut aku berberes kamar. Nah, ini anak aku tuh udah ganti baju ya bun ya, karena memang dia tadi itu minum dan tumpah-tumpah ya air minumnya, jadi aku ganti full ya bun ya, karena takut dia masuk angin gitu. Nah, di sini tuh aku lanjut ya bun ya rapi-rapiin kasur. Nah, sambil bunda-bunda ngikutin aktivitas aku mau ngucapin dulu banyak-banyak terima kasih kepada bunda-bunda, mams-mams dan teman-teman semua yang udah setia meluangkan waktunya dan menggunakan kuotanya untuk subscribe channel aku, yang udah mampir menonton menyimak video aku sampai habis tanpa di skip, dan juga yang udah like dan komen selalu di video yang aku share. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan bunda-bunda, mams-mams dan teman-teman semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga video aku share ini bisa memberikan manfaat, inspirasi, motivasi, dan bisa menularkan semangat aku dalam berberes rumah kepada bunda-bunda, mams-mams dan teman-teman semuanya ya. Dan di sini aku juga berharap ya kepada bunda-bunda, mams-mams dan teman-teman semua nggak pernah bosan ya untuk nontonin menyimak video aku dan berkenan untuk kembali menonton kembali ya bun ya. Karena memang ini video aku share itu adalah kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang pasti kegiatannya berulang-ulang setiap harinya ya bun ya. Dan jika kalian berkenan, boleh banget kalian bantu aku untuk mengembangkan channel aku dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng. Dan jangan lupa juga kalian share video aku ke sosial media yang kalian punya, atau kalian share di tab komunitas kalian jika video aku ini bermanfaat untuk banyak orang. Pokoknya yang udah support aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan kalian semua ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf. Bila kalian punya kritik atau saran, boleh banget ya tulis di kolom komentar dengan bahasa yang sesopan mungkin. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.